Oke teman-teman, kita lanjutkan. Oke, jadi di sini kita itu akan membahas 3 hal. Jadi yang pertama itu life cycle di GetX controller. Habis itu bedanya dengan stateful widget dan juga auto dispose controller saat pakai get routing. Oke, gitu. Nah, jadi yang pertama itu ada life cycle di GetX controller. Jadi di GetX itu life cycle itu ada di controller, jadi bukan di widget. Contohnya, nih di counter controller ya di sini uh, nih wajib pakai get material app kalau pakai get extrude ya. Nih, controller dibuat dan disimpan di memori, ya kan? Kayak di sini juga. Terus di sini kita kasih teksnya get x life cycle. Oke. Ini guys sebelumnya ya. Get builder. Nah, terus kalau misalnya kita lihat ya di counter controllernya itu, di sini kita pakainya, berarti ini kalau kayak gini bukan reaktif tapi simple ya, karena dia nggak ada titik OBS ya. Kalau misalnya pakai titik OBS pasti dia error tuh, karena dia emang nggak bisa gitu. Oke, jadi yang pertama di sini ada on init. Jadi on init itu dia dipanggil saat controller pertama kali dibuat. Jadi dia itu mirip seperti ini state di stateful widget kan nih, void on init terus super on init. Nah bisa baru print on init dijalankan. Jadi di sini kita pakai on init. Jadi dia tuh mirip kayak init state di stateful widget. Terus habis itu yang kedua di sini ada on ready. Jadi on ready itu dia dipanggil setelah UI sudah siap ditampilkan. Nah biasanya itu dipakai untuk API call, dialog sama snack bar biasanya. Jadi on ready itu pakai gini nih, void on ready, habis itu super dot on ready. Nah baru di print sini on ready dijalankan. Jadi di sini dia pakai on init, dan di sini dia pakai on ready sama on ready. Nah habis itu yang ketiga itu ada on close. Jadi on close itu dia dipanggil saat controller dihapus dari memori, namanya aja close gitu kan. Jadi dia itu mirip seperti dispose di stateful widget di void. Nah kalau bisa on close itu dia ngeprint dulu baru kita tulis si super on close ini. Jadi void on close habis itu di print ya, itu baru super on close. Nah di sini void increment, terus sini update semuanya berarti ya update get builder. Jadi yang pertama itu on init, on ready sama on close. Jadi kalau misalnya on init sama on ready itu dia ngeprintnya itu di akhir. Tapi kalau misalkan on close itu dia kayak dispose di stateful widget, jadi dia di print dulu baru si super on close ini gitu. Nah terus ini yang di main dart itu ini tuh contoh kalau misalnya dipakai stateless ya. Nih maaf ya teman-teman, nih stateless widget. Jadi kalau yang pertama itu kan tadi life cycle di GetX controller ya, ini. Nah kalau misalkan yang kedua itu pakai di UI di stateless widget, ini kayak gini. Jadi alur kalau misalkan buat alur life cycle itu, jadi dia itu kan get put di main dart. Mana nih get put ini kan dia didaftarin, terus habis itu on init jalan, habis itu UI nya udah siap baru habis itu on ready jalan gitu. Jadi saat pindah halaman dan kontrol dihapus, jadi kontrol itu gak bakal dipakai lagi. Habis itu on close baru hapus dari memori gitu. Jadi setelah on close dia baru hapus dari memori gitu. Jadi ya udah alurnya on init, on ready, baru on close gitu. Nah terus ini ada lagi nih, sebenarnya belum pas sih, cuman ini
contoh dari yang ketiga ya, yang auto dispose controller saat pakai get routing. Cuma ini harus ada di homepage. As editing controller taruh di sini, kita buat file text controller. Jadi supaya nggak bocor memori itu pakainya final. Seperti yang kita tahu ya, final itu dia bisa diganti-ganti, jadi ya udah gitu kita bisa pakai final. Ya jadi apa namanya, kalau misalkan buat contoh dari auto dispose saat pindah halaman itu, kita bisa buat 2 page, homepage sama text page. Oke, jadi sekarang aku mau itu ini ya, kalau misalkan di perbedaan kalau misalnya di stateful widget sama kalau misalkan di getX. Jadi kalau misalnya di stateful widget itu kan pakainya init state ya kan, kalau misalnya di getX itu on init. Terus kalau misalkan dispose itu dia tadi apa, on close kan. Terus kalau misalkan set state itu di getX pakainya update. Nah kalau misalkan di stateful widget itu dia sebenarnya lebih ribet ya, tapi kalau misalnya di getX itu dia lebih apa ya, lebih rapi, lebih clean, lebih bersih gitu lah ya. Tuh, jadi dispose on close, terus ini state apa namanya, on init, sama kalau misalkan set state itu di update gitu. Oke teman-teman, sampai jumpa di part selanjutnya. Oke teman-teman, jadi kita lanjutkan. Oke kan, kalau di yang tadi kan ini ya apa namanya, merah kan dia. Kenapa merah? Ternyata di apa ya, kita naruh dependencies-nya itu salah. Jadi kan kalau misalnya di sebelumnya kan kita apa namanya, dependencies get itu kita taruh di sini ya. Nah kita taruh di sini kan. Nah sedangkan kalau misalkan dependensi antara si Flutter sama si get ini dia harus pisah, nggak boleh nyambung gitu kan. Kalau misalnya kita kan kemarin naruhnya di sini ya guys, di atas sini kan, jadi dia nyambung gitu, makanya dia error gitu. Nih kemarin kan makanya dia bilang kan nih fail to update package ya kan. Nah terus pas setelah aku benerin lagi, kita pisahin di bawah di sini, dia udah deh tuh package mygetx resolving dependencies downloading package. Udah deh, abis itu kalau misalnya udah ada ketemu exit code 0, itu dia berarti udah berhasil gitu. Oke, ini kita lanjut penjelasan di counter controller. Oke. Jadi di sini nah kan di video sebelumnya tadi yang sebelumnya pas kita tulis package get itu nggak ada ya. Kenapa? Karena dari dependencies-nya aja itu belum bisa gitu. Nah makanya setelah dari dependencies itu sudah terdownload package-nya, baru di sini pas kita tulis get, waktu kita get itu dia ada gitu. Nih misal ya, jadi kita coba kita ulang, nanti dia keluar si suggestion-nya. Package get. Nah habis itu kita pakai yang get dot. Nah kalau misalkan dia belum terinstall si dependencies-nya, dia pasti nggak mau muncul gitu. Nah terus di sini jadi controller itu adalah tempat menyimpan logic dan state, jadi harus extend get controller gitu. Contohnya ini nih, class, kita punya class counter controller. Nah nanti extend ke get x controller gitu. Terus di sini ada
0.obs. Jadi titik obs itu artinya variabel ini reaktif atau dipantau oleh getX. Jadi karena ada titik obs-nya ini dia menandakan kalau misalkan dia itu tolong dong dipantau gitu sama si getX gitu. Nah kalau misalkan nilainya berubah, UI yang pakai obx itu akan otomatis rebuild. Jadi yang pertama ini itu kita bikin tempat nyimpen angka gitu kan, ini kan 0.obs. Nah artinya itu 0 ini dia nilai awal. Nah sedangkan titik obs itu dia bilang ke getX gitu. Jadi kayak intinya tuh kayak tolong pantau angka ini ya kalau berubah gitu. Itu fungsi titik si obs ini. Jadi si counter ini itu lagi diawasi sama si getX karena ada titik obs gitu. Terus yang kedua di sini ada function untuk menambah nilai. Jadi ada void increment. Jadi di sini increment kan di sini plus plus ya. Kalau misalkan ini itu decrement. Nah, jadi kan sini ada counter plus plus ya kan. Nah, sama aja dengan counter titik value. Counter titik value ditambah 1. Kan namanya increment pasti kan dia bertambah-bertambah gitu ya. Jadi artinya itu counter itu berubah dari 0 ke 1 gitu. Karena kan dia di sininya 0 ya, nilai awalnya 0 terus kita increment makanya dia jadi 1 gitu. Si getX itu langsung bilang ke obx karena si increment ini kayak oh nilainya berubah gitu. Nah obx nanti langsung rebuild sendiri gitu. Nah terus ini ada yang versi decrement, function untuk mengurangi nilai gitu. Sebenarnya sama aja, cuma bedanya kalau ini increment, ini decrement. Ini jadi min-min, ini plus-plus gitu. Terus di sini ada aku tambahin folder page. Habis itu ada file home page .dat. Nah, kita lihat di sini. Nah, terus di sini itu kita import si package Flutter yang material. Abis itu sama kayak yang di counter controller itu package get.dart. Sama kita pakai controller counter controller.dart. Terus di sini kita punya class homepage. Dia extendnya ke stateless widget. Terus di sini ada ini nih, final counter controller controller get put counter controller. Jadi get.put ini digunakan untuk mendaftarkan controller gitu. Kan tadi controller itu sudah kita buat ya. Nah, ini kita daftarkan gitu. Nah, ini disebut dengan dependency injection gitu. Jadi mendaftarkan controller ini namanya itu adalah dependency injection. Caranya gini, kan tadi kan di sini kan namanya counter controller. Nah, habis itu di sini kita daftarin deh nih get put counter controller gitu. Sini kayak seperti biasa ya, tuh widget build gitu. Terus nah di sini ada nih obx text ini. Obx itu digunakan untuk membungkus widget supaya widget otomatis rebuild saat state berubah. Jadinya di sini biar widget itu otomatis rebuild saat state berubah, kita tambahin obx gitu. Nah, makanya bisa langsung dipanggil tanpa titik value karena obx sudah reaktif. Terus di sini ada tombol tambah nih, hero tag btn1 on press controller increment. Terus kalau yang kurang di sini ada on press controller decrement. Kan kalau misalkan tombol tambah pastinya increment karena plus plus kan. Nah kalau misalnya tombol kurang itu controller decrement atau min gitu. Nah jadinya alur besarnya itu pokoknya aplikasi jalan dari material app nih, dari material app ini kan material app kan.
ke get material app. Nah, habis itu tadi ya get put masih get put nih itu mendaftarkan counter controller gitu. Habis itu counter 0.obs itu jadi variable reaktif yang tadi nih. Terus obx memantau perubahan counter. Nih, memantau perubahan counter. Nah, saat tombol ditekan, counter mana nih tadi? Nih, saat tombol ditekan counter plus plus, nah obx otomatis rebuild akan berubah gitu tanpa set state, tanpa stateful widget. Gitu, teman-teman. Oke. Oke deh, sampai jumpa di part selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di video kali ini aku mau menjelaskan tentang getX. Jadi sebenarnya getX itu apa sih? Nah, jadi dia getX itu apa ya? Package Flutter yang dimana bisa lebih memudahkan kita untuk membuat suatu aplikasi, untuk membuat UI gitu. Jadi kalau bisa dilihat ya di sini tuh, most like Flutter package. Jadi getX ini dia yang paling disukain banyak orang ya, nomor 1 istilahnya. Nah, di sini kita bisa ini nih tuh, Flutter made easy. Jadi dia dia kayak ada bukan kata kunci sih, kayak kata kunci sendiri gitu. Misalnya kayak easy navigation, terus kita tinggal buat get to home gitu. Tuh, dia udah ada kunci-kuncinya sendiri gitu. Oke, nah ini langsung aja kita praktekin ya untuk pakai getX. Oke, jadi di sini aku udah buat folder baru namanya my getX. Siapa terserah kalian mau kasih namanya apa. Nah, di sini kita buat simple app aja ya, teman-teman. Kita masuk ke pushback YAML. Nah, ini kita tambahin dulu ya. Kita install itu caranya kita ke bagian install nih ya, installing. Nah, terus di sini kita copy aja si dependencies-nya. Kita copy, terus kita masukin ke dependency kita. Nah, nih. Ya, get oke. Nah, habis itu kita ke main Dart-nya di bagian library. Tadi udah kita save ini. Oke. Terus habis itu kita ke main Dart. Nah, ini semuanya kita hapus aja dulu. Sebentar. Ini kita hapus aja dulu semuanya.
Bentar. Kita hapus aja semuanya. Oke, kita buat baru ya. Class kita buat stateless. Nah, return container, sabar, STL widget bill. Gimana ya guys? Nggak ada ininya sih. Class extend. Nah, ini kita ganti my app. My app sesuai. Nah. Ini nggak ada cons. Oke. Terus ini kita rapiin aja, widget bill contacts, return oke. Oh, ini kita ganti jadi material app. Terus ini kita itu ya. Nah, apa ya, homepage ya. Homepage. Kita pakai status lagi. Terus saja, jadi kita ganti jadi homepage. Nah, jadi udah nggak merah. Terus ini returnnya kita ganti scaffold. Masih ada app bar. Jadi kemungkinan besar kita udah nggak bakal pakai stateful lagi gitu.
Jadi karena udah pakai getX, jadi kita udah pakai stateful aja, stateless nih. Nah ini kita kan ini udah nih, itu sebenarnya kita save aja, Ctrl S. Scaffold. Oh, ini kayak gini emang gak apa-apa ya guys, bentar. Return, oh ya, return scaffold, buka paper, ya sama aja. Nah terus kalau udah gitu, biar rapi, di library ini kita buat folder namanya controllers. Nah terus di controllers ini terus di controllers ini kita buat file counter controller, counter controller dot dat. Okay. Jadi di dalam library ini kita buat folder controllers. Nah terus di dalam folder controllers ini kita buat file counter controller. Nah di dalam sini kita buat class counter controller. Nah terus habis itu kita bakal extend, ke ada yang namanya getX controller. getX con terus jangan lupa untuk import nih. Tapi dia kenapa nggak mau? Bentar. Package get wait sebentar teman, kayaknya nih ada yang ini deh. Ini dia nggak classes can only extend other classes.
toolsnya kita import lagi, kita tes ya. Tuh, kayaknya dia belum masuk deh. Coba nanti kita cari ya teman-teman masalahnya. Oke teman-teman, jadi kita lanjutkan untuk part selanjutnya. Oke, jadi untuk GetX sendiri itu dia ada dua cara ya. Yang pertama itu ada reaktif, dan yang kedua itu adalah ada cara reaktif sama ada cara simple. Ini cara reaktif sama cara simple. Jadi di sini ada di bagian counter controller ini sebenarnya sama kayak yang sebelumnya. Nih ya, kita import untuk package get-nya. Terus di sini kelasnya mesti counter controller. Nah, di sini ada reactive variable atau dipantau otomatis, sama kan kayak yang tadi. Di sini dia menandakan kalau titik OBS itu dia menandakan kalau misalkan dia itu lagi dipantau. Itu adalah nilai awal. Terus point increment. Nah, ini otomatis trigger UI update, sama aja ya kan? Tadi kan kita juga ada increment kan. Nah, terus kalau misalkan yang decrement, kalau misalkan yang decrement, kalau misalkan yang simple itu dia kelasnya kita bikin sama aja ya, controller x and get controller di sini tetap sama. Nah, tapi di sini bedanya itu di sini dia bukan OBS gitu. Kalau misalkan kita perhatiin di sini kan nilai awal titik OBS, karena sedangkan di sini dia bukan titik OBS. Kalau misalkan titik OBS tuh, a value of type rx int can be assigned to a variable of type int. Jadi dia nggak bisa. Jadi di sini dia pakai OBS, di sini dia nggak pakai OBS. Terus di sini dia itu di sini wajib supaya di sini ada update. Biar apa? Jadi biar supaya UI-nya itu update gitu. Kalau misalkan di sini kita nggak nulis update, dia nggak bakal ke update si UI-nya gitu. Jadi kalau misalkan di bagian counter controller ini, kalau misalkan yang reaktif itu dia pakai titik OBS, jadi dia udah langsung dipantau sama si getX-nya. Tapi kalau misalkan yang simple itu dia nggak pakai titik OBS, makanya di sini dia wajib untuk ada update. Biar apa? Biar supaya agar UI-nya itu selalu update. Gitu guys, oke? Terus di bagian main.dart-nya nih, ini kalau misalkan yang reaktif itu dia sama aja ya, kayak nih sama aja kayak yang tadi nih, ada OBX otomatis rebuild kan. Di sini kita ganti nih, jadi kita kasih title reactive getX. Nah, terus kalau misalkan yang simple, sebentar, kita komen dulu deh.
kalau misalkan di bagian main dartnya ini sama aja ya kayak yang part sebelumnya aku jelasin. Nah kalau misalkan simple itu dia nih di sini get builder rebuild saat update dipanggil. Kan tadi kalau misalkan di counter controller kan dia pakainya update ya supaya UI-nya itu selalu update kan. Nah makanya di bagian main dart ini sini kita pakai get builder counter controller builder C tuh di sini ya kan beda kan. Get builder rebuild saat update dipanggil gitu. Jadi intinya kalau misalnya alur dari simple itu dia countnya kan 0 nih, countnya 0, terus countnya increment ditambah ya kan. Nah habis itu update-nya dipanggil, jadi setelah ini count 0 habis itu dia increment ya plus habis itu dia update, terus habis itu kita kesini dipanggil si get builder ini, get builder counter controller. Nah habis itu setelah dipanggil setelah dipanggil nanti si UI-nya baru akan berubah gitu. Ini manual update gitu. Terus sini aku ada contoh lagi nih, misal aku buat di sini ada page. Di sini aku buat model, folder model, habis itu di dalam itu ada file orang. Nah, di dalam orang ini, jadi ini file ini ada di folder model ini. Ini adalah blueprint atau cetakan untuk membuat objek orang. Misal kita buat kelas orang. Terus habis itu kita buat properti. Di sini ada nama sama umur, ya kan? Nah di sini pokoknya tanda tanya itu dia artinya adalah nullable. Jadi dia bisa diisi, bisa diisi dan bisa nggak diisi. Gitu. Terus di sini kita buat konstruktor, ya kan? Nah konstruktor ini dia digunakan untuk mengisi nilai saat objek dibuat. Jadi ini kenapa kita pakai this? Kita pakai this karena di sini nama konstruktor sama nilai variabel sama nilai propertinya itu sama gitu. Jadi untuk membedakan gitu. Ya, ini dia properti, ini dia kelas, ini properti dan ini adalah konstruktor. Terus di sini kita buat metode deh. Metode adalah fungsi di dalam kelas. Metode itu bisa juga disebut dengan function. Kalau aku nyebutnya metode. Terus habis itu di sini nama metode itu adalah perkenalan. Terus ini adalah print, halo nama saya, namanya siapa, sini kita belum panggil ya, dan umur saya umur tahun. Nah habis itu kita panggil di main dart-nya nih. Habis itu di sini baru diimport. Assalamualaikum. Nah ini karena Waalaikumsalam. ini kan di sini kan ada void perkenalan kan, halo nama. Nah tapi kan di sini dia masih nullable. Di sini dia masih nullable. Jadi kita panggil di sini. Kita panggil di sini nih nama kelasnya, terus ini nama objek, nama kelas, dan sini namanya Rizka, habis itu umurnya 20 gitu. Terus di sini kita print deh, kita print si objek, habis itu ini nama properti, ini objek, ini juga properti, habis itu kita manggil metodenya. Terus nanti kalau misalkan di run, kalau misalnya nanti di run, nanti di sini dia bakal munculnya adalah mana tadi? Nih, halo nama saya Rizka dan umur saya 20 tahun gitu. Karena kita udah panggil di bagian sininya nih, Rizka 20 gitu.
Jadi setelah kita isi propertinya, itu kita print si objek ini properti, sama kita print si method atau functionnya gitu deh. Oke, kita bakal lanjut di part selanjutnya. Assalamualaikum. Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk materi yang selanjutnya. Jadi sekarang kita itu bakal bahas unit ID atau yang hanya ada di get builder gitu. Jadi ID, kita fokus di ID. Jadi kenapa perlu unit ID gitu? Nah, bayangin kita itu punya teks 1, teks 2, sama teks 3. Kalau misalkan pakai get builder itu, nanti kan kita pakai update gitu kan. Nah, habis itu semua teks itu akan rebuild gitu. Jadi teks 1, teks 2, teks 3 setelah kita pakai update itu semuanya akan rebuild. Contohnya di sini di bagian counter controller sini ini udah kayak biasa ya. Nah, terus di sini itu kita pakainya simple, ya kan? Karena di sini kita nggak pakai titik OBS. Makanya tuh dia variabel biasa bukan OBS. Kalau misalkan dia pakai titik OBS berarti dia reaktif, ya kan? Sedangkan kalau misalkan yang bukan reaktif atau dia nggak pakai titik OBS itu dia berarti pakainya simple gitu. Nah, terus ini dia fungsi untuk update teks 1 aja. Di sini ada nama functionnya itu adalah increment text 1. Kita pakainya increment, kan count terus plus plus. Terus update hanya get builder yang punya ID text 1. Jadi di sini kalau misalkan kita mau update, kalau misalkan kita pakai misalnya kalau misalnya kita pakai update yang kayak gini, itu dia bakal update semuanya. Semua teks 1, teks 2, teks 3 itu dia bakal update semua. Nah, tapi kalau misalkan kita cuma mau salah satu teks aja atau teks yang mau kita pilih, kita bisa tulisnya ini nih update, abis itu tulis teks mana yang mau kita update gitu. Maka di sini dikasih penjelasan update hanya get builder yang punya teks ID teks 1 gitu. Nah, terus ini fungsi untuk update teks 2 aja. Nih, sama kan increment teks 2 nama functionnya. Terus ini kita plus plus. Nah, terus update hanya get builder yang punya ID teks 2. Tuh, jadi kita update yang punya ID teks 2 aja gitu. Kalau misalnya nanti mau ada teks 3 lagi berarti ya udah, berarti kita buat yang kayak gini lagi. Tinggal diubah nama function dan ID-nya gitu. Jadi gitu ya teman-teman, kalau misalkan kita mau rebuild atau mau update semua teks langsung itu pakainya update biasa, update abis itu ada kurungnya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau manggil salah satu aja, itu bisa caranya kayak gini gitu. Oke. Nah, terus di bagian main Dart-nya nih wajib pakai get material app kalau pakai get x. Ini kayak dari sebelumnya sih, get material app. Jadi ya udah karena di sini kita pakai get x ya kan, jadi kita pakai get material app. Oke, sini kayak sebelumnya juga ya, tuh daftarkan controller. Jadi ini kan namanya counter controller, habis itu didaftarin nih get put counter controller gitu. Jadi dari counter controller didaftarinnya di mana? Didaftarinnya ya di main Dart ini gitu. Caranya adalah get put counter controller. Ini udah aku jelasin ya di sebelumnya gitu. Oke. Nah, sini nih kita udah mulai nih, lihat ya. Oke. Nih, get builder pertama. Nih,
get builder counter pertama nih, ID tag 1, ID tag 1 itu builder C. Jadi nih C adalah controller. Nih, tag 1 di sini kita panggil yang C count. Ya kan? Berarti di sini yang bakal diupdate itu cuma yang ada ID tag 1 aja gitu. Nih, tag 1 ya kan. Terus lanjut, nah makanya di sini ada lagi get builder kedua. ID-nya text 2. Unit ID berbeda ya kan. Di sini ID-nya text 1. Kalau misalkan yang di sini ID-nya text 2 gitu. No, text 2 ini kita panggil. Nah, terus di sini kita beralih ke tombol update yang text 1. Text 1 ya. Nih, text 1 on press controller increment text 1. Tadi di sini apa? Increment text 1, ya kan? Nah, makanya di sini juga controller titik increment text 1 gitu. Nah, ini kita kasih update-nya update text 1 gitu ya. Nah, terus di sini ada tombol update text 2. Nah, ini di sini kita increment text 2. Makanya di sini increment text 2. Kan? Terus dia count plus pakai increment. Terus sini kita kasih text update text 2 gitu. Jadi sebenarnya alurnya itu kita punya 2 get builder kan, ada text 1 sama ada text 2. Nah, terus habis itu saat tombol update text 1 ditekan, mana tadi ya? Nih, saat ditekan itu countnya bertambah. Habis itu update text 1 itu dipanggil. Jadi pas kita pencet countnya itu berubah. Habis itu update text 1 itu dipanggil kan. Nah, habis itu karena ini cuman update text 1, jadi hanya get builder dengan ID text 1 yang rebuild ya. Jadi text 2 nggak ikut atau text 3 nggak ikut gitu. Jadi dia hanya text 1 yang rebuild gitu. Nah, sama halnya saat kita pencet update text 2, ini kita pencet ya. Nah, habis itu update text 2 ini kepanggil. Terus habis itu hanya get builder dengan ID text 2 yang rebuild. Jadi maksudnya countnya bertambah, habis itu update text 2 dipanggil. Nah, habis itu hanya get builder dengan ID text 2 yang rebuild gitu. Nah, kalau misalkan tadi yang seperti yang aku bilang di awal, kalau misalkan kita mau pakai update biasa yang update ada kurung, maksudnya dia nggak pakai ID, itu semua get builder itu akan rebuild gitu. Jadi ya terserah kalian gitu. Kalau misalkan mau satu-satu, ya berarti pakainya caranya ini. Tapi kalau misalkan kalian mau langsung panggil semuanya, itu bisa pakai update biasa, update langsung tanda kurung gitu. Jadi inti pentingnya itu unit ID itu dipakai supaya tidak semua widget rebuild ya kan. Jadi pilih-pilih lah. Terus lebih hemat performa sama bisa kontrol update per bagian UI gitu. Tapi catatan pentingnya itu unit ID itu hanya ada di get builder. Jadi dia nggak bisa pakai di OBX sama getX reactive ya kan, karena OBX itu ada di reactive gitu. Sedangkan ini kita pakainya simple karena ya nggak ada titik OBS gitu. Dia variabel biasa. Gitu deh teman-teman. Oke deh, kita lanjut nih part selanjutnya. Oke, lanjut teman-teman. Jadi selanjutnya kita mau bahas tentang penggunaan show dialog pada Flutter dan juga penggunaan getX dialog, default dialog, dan general dialog. Kalau misalkan show dialog itu dia bawaan dari Flutter. Kalau misalkan get dialog itu dia, atau general dialog itu dia custom.
Oke. Ini jangan lupa pakai get material app supaya fitur getX dialog bisa dipakai. Dari sebelum-sebelumnya juga kita pakai get material app ya. Oke. Di sini yang pertama itu ada show dialog atau dia Flutter bawaan. Dia Flutter bawaan ya. Jadi show dialog itu cara default Flutter. Show dialog adalah cara default Flutter. Dia tuh butuh konteks dan biasanya itu dipakai kalau tidak pakai getX. Karena ya dia bawaan dari Flutter gitu. Jadi dia dipakai kalau misalkan kita lagi nggak pakai getX gitu. Nah terus ini wajib kirim konteks. Nih show dialog ya. Terus kita kirim konteks. Nah habis itu ini kita kasih judul dialognya ya, konfirmasi. Terus di sini ada isi dialognya. Apakah kamu yakin? Nah habis itu di sini ada tombol di bawah dialognya. Ini kita buka dengan action. Habis itu navigator pop. Nah habis itu navigator pop itu buat apa? Navigator pop itu untuk menutup dialog gitu. Oke, terus yang kedua di sini itu kita pakainya getX default dialog. Nah, jadi get default dialog itu gak butuh konteks, lebih simpel dari show dialog. Jadi kan kalau misalnya show dialog itu kan dia butuh kirim konteks ya, sedangkan kalau misalkan get default dialog itu kita nggak usah kirim konteks, kita tuh nggak butuh konteks gitu, makanya dia lebih simpel daripada show dialog. Terus habis itu nih get default dialog ini ada judul dialognya. Terus di sini middle text itu adalah isi dialog. Jadi ya bisa juga sih isi dialognya kayak tadi, cuman ini kita pakai middle text. Terus habis itu di sini ada tombol confirm dan juga tombol cancel. Text confirm coba lagi, text cancel batal. Ya udah ada dari sananya. Text cancel. Terus on confirm, klik confirm. Nah, habis itu di sini ada get back. Nah, get back itu apa? Get back itu untuk menutup dialog gitu. On cancel. Nah, terus habis itu sini yang ketiga itu ada getX general dialog, atau dia itu biasanya untuk custom ya. Biasanya get dialog itu dia bisa isi widget bebas, custom design. Mirip show dialog tapi ini tanpa konteks gitu. Jadi sebenarnya mirip kayak show dialog, cuma kan kalau show dialog itu kan dia kirim konteks ya, dia pakai konteks. Sedangkan kalau misalkan get dialog atau yang custom itu dia nggak pakai nggak pakai konteks gitu. Nih get dialog, isi dialog bisa widget apa aja. Nih dialog dibuka sama dialog. Tuh. Ini pokoknya kalau ini dia custom lah ya, tuh dia custom ya. Untuk icon, size box, semuanya dia custom. Jadi intinya kalau misalkan show dialog itu dia pakainya show dialog ya. Terus kalau misalkan get x default dialog itu dia pakainya get default dialog. Jadi kan get dialog show dialog. Kalau ini get default dialog. Kalau misalkan yang get x default dialog. Terus kalau misalkan yang get x default dialog yang custom itu kita pakainya get dialog. Tuh. Tuh, pokoknya kalau misalkan show dialog itu mana tadi, show dialog itu dia butuh konteks ya kan, tuh butuh konteks. Terus dia itu biasanya tuh pakai alert dialog. Nah habis itu cara tutupnya itu pakai apa? Cara tutup itu pakai yang pop tadi, pakai navigator pop. Navigator pop untuk menutup dialog. Pokoknya intinya ini itu kalau misalkan kita lagi nggak pakai getX, terus kita lagi bikin project kecil gitu. Nah kalian bisa nih pakai show dialog gitu, karena dia bawaan. Terus yang kedua itu ada get default dialog.
Jadi dia tuh nggak butuh konteks. Terus dia tuh udah ada tombol confirm sama cancelnya. Jadi kita langsung aja nih text confirm sama text cancel. Dia tuh udah ada dari dari default dialognya gitu. Get default dialog. Oke, terus habis itu yang ketiga yang custom ya, general dialog itu dia bisa diisi widget bebas ya, itu bisa diisi widget bebas, habis itu bisa custom UI sesuka hati sama lebih fleksibel. Jadi kalau misalkan kita mau desain sendiri terus layoutnya itu bisa lebih kompleks gitu kan, pokoknya mau yang semau kita lah, ini kita bisa pakai getX general dialog yang custom gitu. Tapi intinya kalau simple dialog itu pakainya get default dialog. Simple ya, yang simple pokoknya dia. Kalau misalkan kalian pakai getX tapi kalian maunya yang simple, kalian gak mau mikir banyak, itu kalian bisa pakai yang default dialog nih, get default dialog. Terus kalau misalkan kalian lagi pakai getX terus kalian mau custom, mau semua kalian itu bisa pakai yang custom, yang apa tadi namanya nih, getX general dialog ya, get dialog. Terus tapi kalau misalkan kalian lagi nggak pakai getX, itu kalian bisa pakai yang show dialog. Jadi ada 3 ya, ada yang get default dialog, get default dialog, get dialog, sama show dialog gitu. Jadi ya tergantung sama kebutuhan kalian juga gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau yang custom UI terus pakai getX, berarti pakainya yang get dialog yang custom gitu kan. Kalau misalkan kalian mau yang kalian mau pakai getX tapi kalian mau yang simple, nggak mau mikir, kalian bisa pakai yang get default dialog gitu. Ya udah ada template, bukan template sih, apa sih, kayak udah ada apanya tadi, nih udah ada text confirm, udah ada tombol confirm sama tombol cancelnya gitu. Tuh, terus habis itu yang butuh konteks itu cuman show dialog, butuh konteks. Sedangkan kalau ini dia nggak butuh konteks dan ini juga nggak butuh konteks. Itu deh teman-teman. Oke, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya, sampai jumpa di part selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Jadi sekarang kita itu mau bahas getX workers. Jadi apa sih workers gitu? Jadi workers itu dia fitur di getX untuk kayak gimana ya, mendengarkan perubahan state dari si RX. Ya, habis itu menjalankan suatu fungsi otomatis saat state berubah gitu. Jadi apa ya, workers ini dia bukan untuk tampilan tapi buat reaksi terhadap perubahan data. Nah, contohnya itu di sini kita ada kita buat di my controller ya kan. Nih, state harus RX ya. RX itu kalau nggak salah reaktif ya. Nah, di sini kita pakainya reaktif ya kan, karena di sini kita pakainya titik OBS. Tuh, titik OBS artinya reactive. Workers hanya bisa listen kalau kita pakainya RX atau OBS. Iya benar, tadi aku ngomong. Oke. Nah, jadi di sini yang kayak sebelumnya itu life cycle ya. Kita pakainya on init. Nah, jadi yang pertama itu ada ever. Jadi si ever ini akan dijalankan setiap kali count berubah. Jadi setiap kita pakai ever itu dia countnya itu akan selalu berubah gitu nih. Ever dijalankan nilai count berapa, nanti dia bakal selalu berubah gitu. Jadi artinya itu
Kalau ever itu di setiap kali ada perubahan, callback dijalankan gitu. Jadi misal kayak kita ketik huruf, dia bakal jalan. Kalau misalnya kita hapus huruf, dia bakal jalan. Kalau tambah angka, dia bakal jalan gitu. Jadi dia tuh gak peduli berapa kali, jadi dia tuh selalu jalan gitu. Terus yang kedua di sini ada once. Jadi once itu hanya dijalankan sekali saja saat perubahan pertama kali terjadi. Jadi si once ini ya, nih once dijalankan pertama kali. Jadi tuh once itu dia hanya jalan sekali saat perubahan pertama. Kan kalau misalnya ini kan dia bakal dijalanin terus-terusan gitu kan. Nah kalau misalkan once itu dia hanya jalan sekali saat perubahan pertama. Misalnya pertama kali kan berubah, itu dia bakal jalan. Nah habis itu perubahan berikutnya itu dia gak bakal jalan lagi gitu, karena dia cuma jalan di perubahan pertama. Jadi di perubahan selanjutnya dia itu gak bakal berubah lagi gitu. Terus yang ketiga sini ada debounce. Jadi debounce itu dia akan dijalankan jika perubahan berhenti selama durasi tertentu. Misal, jadi tunggunya itu. Jadi contohnya itu tuh kayak misal tunggu sampai user berhenti ubah data. Jadi misal itu kayak ada di search bar gitu. Misal kita ngetik dia bakal terus habis itu ada misalnya Jakarta, terus ada kita nulis K, dia ngikutin K. Tapi dia tuh ada apa ya, kayak ada selang waktunya gitu loh. Nih, jika perubahan berhenti selama durasi tertentu nih, di bawah dijalankan setelah berhenti 3 detik. Jadi misalnya kita ngetik 3 detik dia baru muncul gitu. Kayaknya sih gitu ya guys. Terus habis itu yang keempat ini ada interval. Jadi interval itu nih akan dijalankan setiap interval waktu selama masih ada perubahan. Jadi artinya itu selama ada perubahan jalankan tiap interval waktu gitu. Contohnya kalau misalkan ada interval 3 detik. Nah, misalnya nih user itu dia spam klik, misal dia itu nggak nunggu berhenti, tapi dia tuh bakal jalan tiap 3 detik sekali gitu. Jadi gitu, jadi dia walaupun kita kayak nge-spam klik gitu, dia itu nggak nunggu berhenti gitu, tapi dia bakal jalan tiap 3 detik sekali gitu. Nah biasanya itu tuh digunain pas buat security, limit request, sama anti spam gitu. Nih function untuk ubah state, ini yang increment, ini reset tuh. Jadi ada 4, jadi ada ever, once, terus debounce sama interval. Nah, apa bedanya debounce sama interval? Jadi kalau misalnya debounce itu dia tunggu berhenti. Kalau misalkan interval itu dia nggak nunggu berhenti. Kalau misalnya debounce itu dia cocok buat search. Nih debounce nih akan dijalankan jika perubahan berhenti selama durasi tertentu. Jadi tadi ya aku bilang di search bar dia ketik gitu. Terus habis itu kalau misalnya interval itu dia cocoknya tuh buat rate limit. Nah kalau misalnya di bounce itu dia jalan setelah diam. Jadi kita udah ngetik nih, dia jalan gitu. Jadi dia kayak istilahnya kayak mencerna dulu gitu gak sih. Terus kalau misalnya interval tuh dia jalan tiap kali interval gitu. Jadi syarat si workers ini dia itu cuman bisa intinya ya dia itu cuma bisa kalau misalnya kita di sini itu pakai reactive. Nih, workers hanya bisa listen Rx atau base. Ini pentingnya. Dia cuma bisa pakai reactive gitu. Oke, teman-teman. Semoga bisa dimengerti. Sampai jumpa di part selanjutnya. Oke, kita lanjut ke part selanjutnya. Jadi sekarang itu di video ini itu kita include akan menjelaskan tentang gimana konsep dasar navigasi di Flutter, habis itu
penjelasan tentang push dan push replacement, kemudian penggunaan navigator GetX, terus gimana cara menggunakan routing management GetX, terus juga penjelasan routing dengan nama dan tanpa penamaan, kemudian memecah file routing dan page. Habis itu belajar passing argumen dan page yang berbeda, penggunaan fungsi assign dan await ketika navigasi GetX, dan penjelasan singkat tentang abstract class. Oke, jadi sebenarnya kalau misalkan di Flutter biasa itu, konsep dasar navigasi di Flutter biasa itu, dia itu ada push sama push replacement kan. Tapi kalau misalnya push biasa itu dia numpuk halaman, kalau misalnya push replacement itu dia ganti halaman. Kan kalau misalnya kita tulis push kan, itu dia kan masuk ke halaman baru gitu kan. Kalau misalnya push replacement, misal kayak navigator dot push replacement, itu dia dia bakal ganti halaman gitu. Jadi kalau push itu numpuk halaman, kalau misalkan push replacement itu dia ganti halaman gitu. Nah, sekarang kalau misalkan kita di GetX, jadi ini aku udah buat folder roots baru ya di library tentunya. Jadi di root ini aku ada app page sama app roots. Yang pertama itu kita ke app roots. Nah, jadi di sini kita pakai abstract class. Tapi pertanyaan adalah kenapa kita pakai abstract class gitu. Jadi abstract class itu untuk menyimpan nama root. Nah, tujuannya itu supaya nggak typo. Jadi supaya nggak bisa dibuat objek, hanya dipakai sebagai tempat menyimpan constant root. Nggak typo nih. Jadi kan sini abstract class approach ya kan. Dan ada static cons home. Terus ini di bagian home, static cons detail di bagian detail. Oke. Terus habis itu kita ke bagian app page-nya. Di app page. Oke. Nah, di sini import jangan lupa ya package get ini. Nah, sini kita punya class app page. Di sini kita pakai static final page. Nah, ini routing dengan nama get page. Jadi name-nya app roots home. Habis itu page kita menuju ke home page. Terus ini kalau ini menuju ke detail page. Nah, sekarang kita ke bagian page. Nah, jadi di page ini aku punya dua folder, ada folder detail dan juga ada folder home. Kita pertama ke folder home. Nih, ke bagian home page. Nah, ini aku bingung ya kenapa ini merah. Padahal sini ada roots. Ya udah. Oke, jadi pertama yang tadi aku sebutkan, kita bakal nge-push kan, push tanpa nama sama push dengan nama. Jadi di sini ada yang pertama ada push tanpa nama. Jadi kalau tanpa nama itu dia seperti navigator.push. Jadi kan tadi aku ngomong kan navigator.push itu kan dia numpuk halaman ya. Jadi halaman lama itu masih ada di stack gitu. Sebentar. Nih, kalau kan dia kan get to name.
Kalau ini dia cuma get to, terus dia ke detail page. Jadi dia masih numpuk gitu, masih halaman lama itu masih ada di stack gitu. Push tanpa nama. Nah terus yang kedua, kalau misalkan dia push dengan nama itu, nah on press get to name, kita pakai approach detail. Nah kita argumennya buat sendiri, data dari home. Nah habis itu kirim datanya pakai argumen. Nah terus habis itu yang ketiga ini ada push replacement, berarti dia mengganti ke halaman berikutnya atau ke selanjutnya. Di on press get of name approach detail, mengganti halaman sekarang. Jadi dia tuh nggak bisa balik ke home karena dia bakal ke halaman berikutnya gitu. Nah, terus yang keempat ini assigns await navigasi. Jadi dia itu tunggu hasil dari halaman detail, nih await get to name approach detail. Nah nanti dia bakal muncul data kembali dari detail. Nah resultnya nanti apa gitu. Ini ada push dengan push tanpa nama ya. Habis itu push dengan nama. Ini sih bedain ini get to name. Habis itu push replacement sama assigns await navigasi. Terus kita ke bagian detail. Kita ke detail page. Oke, jadi kan tadi kalau misalkan kita ke bagian homepage mana ya? Nah tadi ada yang pakai argumen ya, mana sih argumen? Kirim data pakai argumen. Nah di bagian detail page, dia di sini menerima argumen. Gimana menerima argumennya nih? Final data kita pakai get.argument. Oke. Nih argumen, terus kita panggil si datanya. Terus ini kirim data kembali. Nih get back. Kirim data kembali ke halaman sebelumnya. Jadi kalau misalkan menerima argumen, itu kita pakai get argument. Nah kalau misalnya mau mengembalikan mau kirim data kembali ke halaman sebelumnya, itu kita pakainya get back. Oke. Ini get argument, ini get back. Nah jadi intinya itu adalah perbedaan antara push versus push replacement itu kalau ada get to, get off, sama ada get off all. Jadi kalau misalkan get to itu dia kayak push, kalau misalkan get off itu dia kayak push replacement ya. Ya kalau misalnya get to, get off all itu kan di get x kan. Makanya get to itu tadi kayak push, dia numpuk halaman, masih ada di halaman itu. Terus kalau misalkan get off itu dia kayak push replacement, berarti dia pindah ke halaman selanjutnya, ke halaman berikutnya. Terus sama get off all itu dihapus semua halaman sebelumnya gitu. Terus kalau routing dengan nama versus tanpa nama, yang tadi ada di sini nih, tanpa nama sama dengan nama itu dia, kalau misalkan tanpa nama itu dia get to ya, tidak ngomong ya. Kalau misalkan tanpa nama itu dia get to. Tapi kalau misalkan dia dengan nama, dia pakainya gini, get to name. Jadi kalau untuk ringkasan besar itu, kalau misalkan push itu dia get to, terus kalau misalkan push replacement itu get off,
Kalau misalkan hapus semua itu get of all. Terus kalau name root itu dia get to name. Kalau misalkan kirim data itu dia arguments, setelah kamu ya arguments kalau kirim data. Terus kalau misalkan kalau 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 misalkan ambil data itu get arguments. Kalau misalkan kirim balik itu get back, itu result apa gitu. Oke, jadi push itu get to, kalau push replacement itu get off, kalau hapus itu get off all, kalau name root itu get arguments. Terus kalau misalkan ambil data itu get arguments, kirim balik itu get back result. Gitu deh. Itu sih perbedaannya antara kalau misalkan kita pakai defaulter biasa sama kita pakai si getX gitu. Oke deh, sekian, sampai jumpa di part selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke part selanjutnya. Jadi di part selanjutnya itu kita mau bahas penjelasan tentang navigation dengan getX, terus penggunaan arguments dalam melempar data antar page dan juga penggunaan parameters untuk dynamic URL pada getX. Oke. Nah, pertama kita ke kemana ya? Ke app routes dulu, di bagian routes. Nih. Nah, jadi kan kita itu ada argumen sama parameter ya. Enggak sih, ada arguments. Ya, ada arguments yang lempar data sama parameter yang dynamic URL. Nah, rootnya itu juga berbeda bentuknya. Jadi apa namanya? Kalau misalkan root biasa, ini sebenarnya bisa kita lihat langsung ya. Kalau misalkan ini kan approach langsung titik detail, tapi kalau misalkan root dengan parameter dynamic itu dia detail with ID gitu. Sebenarnya bedanya di situ sih guys. Kalau misalkan root biasa itu approach.detail, tapi kalau misalkan yang parameter biasa itu approach.detail with ID gitu. Terus sekarang kita ke ini kalau approach ini kayak yang sebelumnya ya, sama aja. Terus sekarang kita ke main dart. Nah, di main dart ini di sini kita kasih my app ya. Di sini kita pakai stateless widget. Nih, initial root approach .homepage .home sama get page-nya itu di appPage.page. Terus sekarang kita ke bagian homepage. Nah, jadi di sini nih. Oke. Jadi di sini tuh ini jangan lupa ya diimport ya. Jadi yang pertama itu ada navigation biasa atau tanpa nama. Jadi dia itu tidak seperti navigation push ya, tidak pakai nama root. Jadi kan kalau misalkan yang sebelumnya yang aku push itu dia itu pakai nama root kan kalau nggak salah ya. Nah terus kalau misalkan ini itu dia tidak memakai nama root. Tuh. Tapi dia tetap pakai get to ya. Get to itu kan push ya, bener. Terus habis itu yang kedua ini ada navigation dengan nama. Tuh, dia pakai get to name.
Nah kalau ini lebih rapi untuk project besar. Kalau misalkan kalian mau bikin project besar itu bisa pakai navigation dengan nama gitu. Terus yang ketiga ini ada mengirim argumen. Dia pakainya get to name. Get to name apa namanya, mengirim argumen itu pakai get to name, terus pakai approach.detail. Nanti kalau misalnya kita bisa lihat ya di approach ini nih, kalau root biasa itu detail aja, tapi kalau misalkan dia parameter dynamic URL itu pakai detail ID. Terus tadi yang ini nih, kalau root biasa kalau misalkan root dengan parameter ID itu dia pakainya di mana ya tadi ya, approach detail kan di sini. Ini approach detail sama approach detail with ID. Nih approach detail, kalau detail itu berarti dia yang root biasa, ini root biasa. Terus argumen itu bisa berupa string, integer, map, list, object, dan lain-lain. Terus habis itu yang keempat ya, ada mengirim parameter atau dynamic URL. Tuh dia pakai get to name terus detail, terus ID-nya berapa, ini ID-nya 10 gitu. Nah 10 ini akan menjadi parameter ID sesuai root detail ID yang tadi aku udah kasih contoh di bagian nih, root dengan parameter dynamic URL dia bentuknya kayak ini, detail terus ID-nya berapa. Oke, terus udah ini get to name ya. Kalau misalnya tadi yang atas yang tanpa nama dia pakai get to aja. Oke, terus untuk detail page. Nah di detail page ini dia ada menerima argumen sama menerima parameter URL. Kalau misalnya di homepage itu kan dia mengirim argumen, dia mengirim parameter. Nah di detail page inilah dia menerima argumen dan juga menerima parameter gitu. Menerima argumen pakainya get argumen, kalau misalkan menerima parameter pakainya get parameter, jadi tergantung. Terus nah kalau misalkan jika root ini detail terus ID-nya berapa, kalau misalkan parameter itu caranya kayak gini, maka parameter ini ID-nya berapa, jadi 10. Nih parameter nih kita panggil untuk si ID-nya. Kalau di homepage itu dia mengirim, kalau misalnya di detail page ini dia menerima. Jadi kita pakai get argumen, get parameter. Kalau ini kan mengirim ya, get to name, get to name. Gitu. Jadi kalau get to misalnya page itu berarti nge-push. Misalnya get off page, push replacement. Kalau get of all page hapus semua. Kalau get back itu kembali. Jadi sebenarnya kalau navigation dengan get text itu dia lebih simpel dibanding dengan navigator biasa. Terus yang kedua itu ada arguments atau lempar data. Yang tadi ya lempar data berarti argumen, mengirim argumen. Terus dia kayak get to name, terus itu habis itu detail, arguments, habis itu datanya. Terus kalau misalkan yang parameter itu detail, habis itu ID-nya berapa nih, detail, habis itu ID-nya berapa. Terus kalau misalkan ambilnya itu di get parameter, habis itu ID-nya berapa. Nih. Jadi sebenarnya perbedaan antara argumen sama parameter itu, kalau misalnya argumen itu dia data bebas, kayak misalnya kita bisa pakai map atau objek, terus dia itu tidak terlihat di URL sama cocok untuk kirim objek. Sedangkan kalau misalnya parameter itu dia
data dari URL, terus dia itu juga terlihat di URL, sama dia itu cocoknya untuk kirim ID gitu. Jadi kalau misalkan mau kirim ID enaknya pakai parameter, tapi kalau misalnya mau ngirim objek biasa itu enaknya pakai argumen gitu. Oke, teman-teman, sampai jumpa di part selanjutnya. Oke, teman-teman, kita lanjut penjelasan selanjutnya. Jadi penjelasan yang selanjutnya itu tentang penggunaan snack bar pada Flutter di GetX. Jadi di GetX. Di GetX itu kan package dari Flutter ya. Oke, jadi snack bar itu kalian pasti tahu ya. Ini kalau misalkan di sini ada emulator, jadi snack bar itu dia bisa yang ada di atasnya itu loh guys. Kalian pasti tahu. Ya. Oke. Seperti biasa ya, ini diimport getX-nya. Nah, terus habis itu di sini nggak apa ya, kita jelasin ulang aja kali ya. Sini kita wajib pakai get material app karena kita pakai getX. Habis itu supaya semua fitur getX kayak snack bar, dialog, sama navigation itu bisa dipakai tanpa konteks. Jadi kita pakai get material app. Terus ini kelasnya kalian terserah, tapi di sini biasanya orang-orang tuh pakainya homepage. Oke, di sini kita mulai ya untuk getX snack bar. Jadi di sini kita pakai get.snackbar. Ini itu title atau judul snack bar. Kalau misalkan kalian mau ganti yang lain juga nggak apa-apa. Terus ini pesannya, tuh message, isi pesan. Terus durasi tampil. Jadi dia ada durasi tampil gitu kalau misalkan kalian mau kasih durasi ya. Nah, ini durasinya itu 3 detik nih. Snack bar akan hilang setelah 3 detik. Terus habis itu ini ada posisi snack bar. Jadi tergantung ya, ini duration. So kalian kalau mau ngatur posisinya, kalian bisa pakai kunci snack position. Terus snack position ini bottom. Kalau misalkan kalian mau di bawah, di bottom, tapi kalau misalkan kalian mau di atas itu pakainya top ya berarti. Terus ini warna background terserah, ini tuh dia ada ininya ya, blue-nya banyak tuh. Jadi kalian bisa pakai shade yang kalian mau gitu. Misal jadi kalian bisa tinggal copy aja loh. Misalkan kalian nih, ada 0xff42 nih, kalian tinggal tulis aja di sini, tapi kayaknya sih pakai ini deh. Pakai ini deh. 0. Ya, aku lupa sih. Blue. Kalau mau ubah juga bisa. Tuh. Nanti dia bakal berubah sendiri. Jadi tergantung kalian sendiri. Terus di sini warna teks yang ada di snack bar itu kalian mau warnanya apa. Ini sama aja ya, bisa kayak yang sebelumnya caranya. Terus ini border, jadi harus ada border width supaya border color terlihat. Kalau ini dia pakainya red. Terus untuk icon, sebenarnya ini juga ini sih opsional, tapi biasanya ini dipakai juga untuk icon. Itu kalau misalnya kita gini ya, ini ada check circle, jadi nanti bentuknya bakal kayak gini gitu. Ini kalian nanti bisa juga nih mau warnanya apa. Terus ini icon plus, dia nanti bakal kayak kedap-kedip gitu. False supaya icon tidak berkedip. Nah, kalau misalkan kalian jadi true, nih nanti dia bakal kedap-kedip. Tapi kalau misalkan kalian
false, berarti dia nih supaya icon tidak berkedip. Jadi kalau misalkan kalian di sini tulisannya false, berarti nanti itu nggak bakal kedap-kedip gitu. Terus ini itu ada snack bar, style dari snack bar. Ini ada floating nih. Jadi dia itu ada mengambang sama ada grounded. Itu menempel full bawah. Terus habis itu dia ada animation durasi. Ini kalian terserah ya. Kalau ini pakainya milliseconds, kecepatan animasi muncul dan hilang. Terus ini ada on tap snack akan jalan ketika snack bar diklik gitu. Jadi ini dia bakal ada kuncinya, ada key-nya gitu ya guys. Kalau misalkan kalian mau posisi snack position. Kalau kalian mau warna berarti background color. Kalau kalian mau warna teks berarti color text. Kalau kalian mau border berarti border color. Terus dikasih width-nya juga ya agar border colornya terlihat. Terus icon gitu. Ini ingat ya, ini bisa true atau false. Terus ini snack style. Terus ini animation duration gitu. Itu deh guys. Oh, dia ada di sini juga ya. Coba kalau misalkan cek, tuh dia ada checkbox, ada kalau misalnya kita pakai apa ya, ini misalnya apa nih, tuh. Jadi sebenarnya si GetX ini ya, dia tuh udah ngasih banyak banget option gitu loh guys. Jadi kalian gak perlu kayak bingung-bingung gitu, karena kan dia banyak banget ya untuk pilihan iconsnya gitu. Itu juga memudahkan kita untuk pilih icon gitu deh. Oke, sampai jumpa di part selanjutnya.